Satu, dua, tiga, and action. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, teman-teman pemirsa Rosyad Channel. Alhamdulillah, hari ini di studio Rosyad kita kedatangan guru kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja, LCMA. Fizallah, alhamdulillah, Ustadz. Ahlan wa sahlan bikum. Ya, Ustadz. Qadarullah, antum sudah hadir di sini. Ada pertanyaan dari kita nih Ustadz, karena saat ini kan banyak fenomena teman-teman kami yang hijrah, waktu awal hijrah itu ikut kajian sana sini, tapi qadarullah di beberapa saat kemudian dia hilang, dan setelah kita ketemukan dia kembali ke dunia lamanya Ustadz, di mana dunia lamanya itu adalah dunia di mana dia sudah tinggalkan dan harus dia tinggalkan, tapi dia kembali lagi. Mungkin boleh kasih tahu ke kita Ustadz, ini yang salah apakah cara dia hijrah, atau mungkin ternyata ada metode yang harus diterapkan untuk hijrahnya ini agar istiqomah Ustadz. Mungkin antum bisa kasih faedah ke kita Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita tahu bahwasanya hijrah adalah amalan yang agung ya. Dalilnya terlalu banyak tentang agungnya hijrah. Maka pertama yang saya wasiatkan kepada teman-teman yang hijrah, pertama dia hijrahnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada sebagian orang yang dia berhijrah mungkin karena terbawa oleh komunitas atau mungkin enggak enak sama orang, akhirnya dia meninggalkan misalnya riba bukan karena Allah tapi karena teman-temannya semua sudah meninggalkan, akhirnya dia ikut meninggalkan, atau dia takut cercaan orang akhirnya dia meninggalkan misalnya, maka itu berarti hijrahnya bukan karena Allah. Sementara kita tahu bahwasanya segala ibadah harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala berhijrah dia harus ikhlas bahwasanya saya melakukan hijrah ini bukan karena manusia sama sekali, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti yang baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Ya, barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, ya, karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, jika seorang baru berhijrah, maka tidak diragukan bahwasanya syaitan akan berusaha menarik dia kembali karena dia baru saja meninggalkan kemaksiatan, baru saja meninggalkan lingkungan syaitan. Syaitan tentunya tidak ridho bahwasanya ada salah satu didikannya yang lepas. Dia akan berusaha menarik kembali semaksimal mungkin agar bisa kembali lagi. Ya, maka seorang yang hijrah dia sadar bahwasanya setelah dia meninggalkan komunitasnya atau maksiatnya, maka akan datang banyak godaan-godaan dan syaitan akan bersikeras berusaha untuk menggodanya dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri untuk bisa mengembalikan dia kepada masa lalunya. Maka dia harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih istiqamah ya. Dan di antara doa yang terbaik yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, artinya wahai zat yang bolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dia seorang nabi yang syariat turun kepadanya, Allah berkata, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang membuat engkau kokoh wahai Muhammad, ya, tentu engkau akan condong kepada orang-orang musyrikin ya. Jadi Allah yang membuat Nabi SAW bisa tegar dengan berbagai macam godaan dan rayuan dari orang-orang Quraisy yang mereka tidak berhenti-henti menggoda Nabi dengan jabatan, dengan wanita, dengan kepemimpinan ya. Sampai Allah mengatakan laula an tsabbatna, kalau bukan kami yang buat engkau kokoh. Apalagi kita yang baru taubat, yang baru hijrah, maka berdoa kepada Allah agar kita dikokohkan dalam hijrah kita tatkala kita kembali menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meninggalkan berbagai macam sebab-sebab yang bisa membuat kita kembali lagi kepada masa lalu ya. Ya, oleh karenanya tatkala kisah seorang pembunuh 100 nyawa. Tatkala dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada orang yang paling alim, "Apa yang harus saya lakukan dalam tobat saya ini?" Kata orang alim tersebut, "Tinggalkanlah kampungmu dan pergilah ke kampung yang lain, beribadahlah kepada Allah dengan orang kampung di sana, itu orang yang soleh." Ini isyarat bahwasanya seorang tatkala berhijrah harus jadi komunitas baru.
Komunitas siapa? Komunitas orang-orang soleh. Dan ada konsekuensi. Dia harus meninggalkan komunitas yang lama. Saya sering ditanya oleh orang-orang, ada kasus seperti ini. Dia kembali lagi dengan komunitas yang lama. Ya. Ingin mungkin mendakwahi mereka atau karena nggak enak, akhirnya dia kembali lagi. Saya pernah ngisi pengajian di Melbourne. Ya. Ada seorang bertanya, Ustadz, saya ini diundang buka puasa sama kawan-kawan saya komunitas lama. Tetapi saya tahu kalau habis kita buka puasa kita minum khamar. Jadi habis buka puasa bir ya. Akhirnya saya datang Ustaz dan benar saya minum bir kembali. Subhanallah. Jadi komunitas sangat apa? Pengaruh luar biasa ya. Makanya dari dulu Nabi SAW sudah ingatkan hati-hati dengan apa? Dengan teman. Ya, hati-hati ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Sungguhnya seorang berdasarkan agama sahabatnya. Dan pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik. Maka konsekuensi dari hijrah harus dia lakukan dan dia harus berani mengambil keputusan. Semua teman-teman yang masa lalunya harus dia tinggalkan. Ya. Dia boleh say hello saja, tidak boleh berdalam-dalam karena dia imannya tidak kuat. Nanti kalau imannya sudah kuat, sudah lama dia ngaji, dia sudah punya ilmu, dia sudah mungkin bertahun-tahun, bolehlah baru dia kemudian mendakwahi mereka. Adapun dia masih bergaul dengan mereka karena enggak enak pakai sama mereka, akhirnya ikut jalan sama mereka. Ini sangat rawan dia untuk kembali lagi. Ya. Makanya jadi saya katakan, tatkala orang pemuda 100 nyawa tadi ingin bertobat, maka dia disuruh meninggalkan komunitas lamanya menuju komunitas yang baru. Dan kita yakin Nabi SAW bersabda, "Antaraka syai'illah awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik. Kalau dia meninggalkan komunitas lamanya, pasti Allah menggantikan dengan komunitas yang lebih baik, yang lebih sayang kepada dia, teman-teman sejati yang mau menasihati dia, yang mau merangkulnya, yang penting dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab yang bisa mengembalikan orang kembali kepada masa lalunya jika dia masih interaksi dengan komunitas lamanya dengan interaksi yang berlebihan, ya akhirnya dia kembali lagi ya. Kemudian dia juga harus meninggalkan segala sebab-sebab yang dia pernah terjebak dalam kemaksiatan tersebut. Misalnya dia berhijrah dari musik. Maka dia berusaha meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan apa? Musik. Yang mengarahkan kepada musik harus dia tinggalkan. Jangan coba-coba dia lagi kemudian misalnya ambil gitar metik cuma satu kunci aja misalnya. Ini dia akan terbawa. Satu kunci, dua kunci, tiga kunci akhirnya terkunci dalam gitar tersebut. Dan ini terjadi ya. Ini terjadi. Oleh karenanya seorang tahu diri ya kapan imannya tidak kuat dalam hal ini, dia harus waspada ya. Makanya dikatakan oleh para salaf seorang yang faqih adalah orang yang tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Kita semua bisa ngerti. Saya ikut pengajian iman saya naik. Kalau saya baca Quran iman saya naik. Oh, kalau saya ngobrol sama si fulan iman saya turun. Kalau saya nonton ini iman saya turun. Kita insya Allah punya sinyal untuk mengetahui hal tersebut. Maka waspada kalau kita dahulu pernah terjebak dalam genggaman musik-musik, maka jangan sampai kita kemudian berinteraksi dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada musik-musik tersebut. Ya, misalnya kita hijrah, tapi ternyata kita masih kumpul sama orang-orang yang joget-joget, yang kemudian masih bermusik-musik Islami misalnya, yang namakan Islami. Ya. Akhirnya kita terbuai lagi. Akhirnya kembali apa bedanya musik ini dengan musik yang lainnya? Akhirnya mulai setan giring lagi kepada yang buruk. Kita tahu namanya musik Islami, tidak ada musik haram ya. Musik haram secara mutlak mau Islami enggak Islami tetap hukumnya haram dan tidak boleh kita namakan musik dengan apa? Musik Islami karena itu namanya maksiat Islami enggak ada, enggak bisa. Kemudian juga misalnya seorang pernah terjerumus dalam zina ya. Maka hati-hati di zaman sekarang ini sarana yang mengantarkan kepada zina sangat banyak ya. Sangat banyak. Maka dia jauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina, dia jaga pandangannya, hati-hati menggunakan HP, hati-hati membuka laptop dan yang lainnya ya, karena sekali dia terjebak, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ya, waktu dia digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Ya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari rayuan mereka, ya Allah, aku akan condong kepada mereka. Jadi Yusuf alaihissalam tidak merasa pede, ya silakan rayu ibu-ibu, wanita-wanita, saya akan tegar. Enggak, dia enggak begitu. Dia tahu iman dia dalam hal ini tidak kuat. Ini dia seorang nabi.
Dan dia mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau engkau tidak palingkan aku akan condong kepada wanita tersebut. Apakah Yusuf bohong dalam ucapannya? Dia benar. Artinya Yusuf alaihissalam tahu untuk masalah ini dia harus menjauh. Ya. Makanya setan tahu kita ini lemah di mana. Ada orang yang digoda dengan wanita langsung KO. Ada orang digoda dengan wanita dia bisa bertahan. Ada orang digoda dengan wanita dia tidak tergoda tapi digoda dengan jabatan dia mudah terbawa ya. Dan macam-macam, ada digoda dengan harta yang haram dia mudah terbawa. Oleh karenanya segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada masa lalu yang buruk maka hendaknya kita jauhi. Di antara cerita yang menjadikan yang saya dengar ya, tatkala ada seorang wanita yang konsultasi kepada saya, dia punya suami yang masya Allah sudah istiqomah, bahkan mereka sudah nikah lama, bahkan sudah punya anak 3. Akhir-akhir ini suaminya kembali lagi kepada masa lalunya ya, dengan medsos dan yang lainnya, masuk ke dunia internet, ketemu lagi dengan tegur sapa dengan kawan-kawan lamanya, akhirnya homo lagi. Padahal dia sudah meninggalkan homoseksual sudah lama dan menikah dan hidup normal. Tapi subhanallah, tatkala dia berinteraksi dengan komunitasnya, ya entah mungkin awal niatnya apa, akhirnya dia terbawa lagi dan dia mengakui perbuatannya. Dan ini musibah ya. Allah kita terbawa kembali kepada kesesatan setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Saya rasa itu di antara hal yang harus kita perhatikan, atau teman-teman yang baru berhijrah diperhatikan. Dan hijrah itu penuh tantangan. Seorang kalau sudah berusaha berhijrah, toh dia ternyata iblis berhasil mengembalikan dia kembali, jangan putus asa, bertobat. Kemudian maju lagi. Cari teman-teman, ya jangan lupa ikut pengajian selalu, karena itulah yang bisa membentengi seorang dari rayuan-rayuan syaitan untuk kembali lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik pemirsa Ustaz Channel, itu dia tadi faedah singkat dari guru kita Ustaz Dr. Firanda Andir JLCMA Fizullah Ta'ala, dan semoga bisa diamalkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.